Suka nggak suka, pernikahan kamu itu menjadi pola patron, contoh buat anak-anak kamu. Maksudnya? Tunggu aja, stay tune, jangan kemana-mana. Stand by. 3, 2, 1, action. Podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. DND is in the house. Woohoo! Yeah. DND itu kamu tahu kan artinya apa? Daniel and Debbie. Bukan do not disturb. Ya itu lain lagi. Sekarang kan Daniel and Debbie. Tapi ada lagi Dan katanya Dan. Apa tuh? Drinking no driving. Alright. No, God, please, no! 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 Ya, banyak sekali. Teman-teman menurut kamu apa DND itu ya? Yuk silakan kolom komentar kamu chat di sana ya. Oke. Nah, topik kita hari ini ada serial baru nih ya. Oh, belum masuk serial baru, ini bonus stage nih. Bonus stage. Alright, berbicara tentang pernikahan tradisional yang menjadi pola patron buat anak-anak kita. Itu maksudnya apa ya? Tolong dijelaskan. Yes. Jadi kita tahu kan bahwa setiap daripada kita ini dibesarkan dalam sebuah keluarga. Nah, apa yang kita lihat nih, bagaimana orang tua kita menghidupi pernikahan mereka, terus kemudian bagaimana kita dibesarkan, itu pasti terekam kuat pada pikiran kita dan kemudian dalam sanubari kita. Nah, somehow beberapa orang tua misalnya mereka nggak ngerti itu ya, terutama orang tua mungkin dulu salah dalam, nggak usah ngomong zaman dulu lah, zaman sekarang juga banyak yang ngawur kok. Oh gitu ya? Iya kan, banyak orang tua yang misalnya salah kaprah dalam pernikahan, dalam parenting mereka, ada yang bahkan abusive, piring pecah semua kalau marah, TV hancur, mobil rusak. Nah, anak-anak kecil dalam benak mereka berpikir gini loh, ini nggak benar, saya nggak suka gitu. Saya nggak suka bahwa hidup manusia itu nggak harus seperti ini gitu. Tetapi somehow when they grow up, mereka kemudian pada waktu mereka menikah, mereka punya masalah. Nah, pada waktu itu walaupun di masa kecil mereka ngomong mereka nggak mau seperti itu, ternyata guess what? Banyak orang yang terjebak dalam pernikahannya, mereka melakukan hal kesalahan yang sama seperti orang tua mereka. Karena apa? Mereka sudah terkungkung dalam satu jebakan bahwa ini loh pernikahan. Nah, ini yang kita harus mulai patahkan sekarang ya. Nah, sehingga sebaliknya kalau anak-anak dibesarkan dalam kehidupan yang lebih baik misalnya ya, nggak ada keluarga yang sempurna, yang problem free, nggak mungkin ada. Tetapi pada waktu marah mereka dapat melihat bagaimana papa dan mama ribut misalnya gitu. Tapi kemudian akur, ada masalah besar, mengalami kebangkrutan, orang tua memilih untuk meresponi dan tidak bereaksi, berdoa bersama-sama ya. Nah, kemudian melibatkan anak-anaknya. Anak-anak juga bertumbuh kembang punya masalah, tapi bagaimana orang tua memilih untuk memparent mereka dengan benar. Nah, pada waktu mereka bertumbuh kembang besar, mereka juga punya masalah. Dan kemudian mereka akhirnya akan melihat, oh ingat pada waktu papa mama saya dulu punya masalah, mereka menghidupnya dengan cara seperti ini. Nah, ini seperti itu, Deb. Oke. Nah, kita kalau mau ngomong tentang pernikahan dalam iman kita orang Kristen gitu kan. Pernikahan yang didesain oleh Tuhan, rencananya mula-mula itu adalah pernikahan yang satu suami dengan satu istri. Betul. Atau yang disebut dengan monogamous heteroseksual. Maksudnya apa itu? Jadi yaitu satu dengan satu ya kan, dan dengan gender yang berlawanan. Betul. Bukan sesama jenis gitu kan. Tapi herannya kenapa orang-orang kalau kita misalnya lihat ya pada zaman dulu, zaman raja-raja, atau kalau dalam konteks Alkitab di Perjanjian Lama, itu enak banget loh. Mereka bisa punya istri banyak gitu loh. Kok bisa? Kok boleh ya? Boleh nggak? Sayangnya kamu nggak hidup dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru nggak boleh. Emang kalau dibolehkan boleh nggak? Nggak boleh. Aku tidak sudi diduakan. Waduh. Nah, ini akan kita bahas why. Ya. Nah, emang kamu kepengen ya? Itu dosa tahu. Ya makanya boleh nggak? Nggak boleh. Kalau nggak boleh sudah lah. Kita nanti selesaikan di luar podcast, oke? Nah, oke. Tapi alasannya orang zaman dulu dalam Perjanjian Lama, kenapa mereka sampai punya istri banyak? Itu kan pasti ada alasan. Karena di zaman dulu kan
labor itu nggak sebanyak sekarang ya, dan kemudian semuanya masih serba manual gitu ya, bercocok tanam dengan cara yang sangat tradisional, memproduksi segala sesuatu harus handmade gitu loh. Jadi kalau mereka tidak mempunyai labor atau labor jumlah orang pekerja yang cukup, maka mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi makanya anaknya banyak supaya banyak yang bisa dipekerjakan. Betul. Gitu. Karena misalnya contoh nih ya, opa oma kita misalnya ya, nenek kita atau kakek kita. Nenek kamu berapa anaknya? Kalau nggak salah itu sekitar 12 atau 13. Nenekku juga anaknya 12 loh. Banyak banget. Tapi ya. yang hidup cuma 8, terus ada yang meninggal lagi gitu. Akhirnya sisa dikit. Nah makanya itu kalau kita zaman sekarang aja konteksnya udah sangat berbeda banget. Karena kalau kita punya anak 2 atau anak 3 itu udah wah banyak banget. Karena sekarang uang sekolah mahal, ampun gitu ya. Zaman dulu gratis ya sekolah? Enggak juga, dulu saya ingat waktu saya SD itu bayar uang sekolah cuma 5.000. Jadi murah maksudnya? Ya enggak juga seperti itu, itu zaman dulunya lagi malah nggak disekolahkan kali anak-anak cewek ya? Mungkin banyak nggak disekolahkan gitu ya. Nah tetapi yang sekarang kita ngomong tentang labor, tetapi yang tentang raja-raja atau bangsawan. Ya. Nggak bisa dipungkiri banyak orang yang menikah istrinya banyak sampai punya selir, punya gundik, bukan cuman karena mereka istilahnya mempunyai pengertian yang nggak benar, tetapi banyak di antara mereka yang merupakan political marriage. Maksudnya apa? Karena kalau misalnya ada mereka ingin memperbesar wawasan kerajaan mereka membuat aliansi, dan aliansi yang paling mudah adalah dengan cara menikahkan the prince and the princess. Supaya lebih besar lagi. Lebih besar, lebih kuat, sehingga kalau ada kerajaan lain yang mau nyerang mereka bisa bersatu padu. Ya kan? Ya, nah istilahnya apalagi kalau misalnya ada kerajaan yang lebih besar atau lebih kecil, intinya kalau misalnya wah ini kerajaan besar punya kita jauh lebih kecil, kalau diserang kita mati semua, hancur. Daripada gitu kita kawinkan aja anak kita sama anak dia gitu. Kan lumayan tuh bisa besanan dengan raja besar itu misalnya ya. Jadi kalau suatu saat kerajaan kecilnya mau diserang orang, minta tolong sama besannya betul, gitu ya. Betul. Atau kalau misalnya seorang raja yang misalnya sampai levelnya udah kaisar gitu ya. Kerajaan sampai di mana-mana, sampai ke begitu jauh, begitu besar. Perlu punya anak banyak. Yes, yang bisa dipercaya untuk menjadi perdana menteri, untuk menjadi gubernur, bupati-bupati. Nah, siapa lagi yang bisa lebih baik dipercaya daripada anak-anaknya? Nah, konteksnya dulu ya. Zaman dulu itu seperti itu, zaman raja-raja. Tetapi zaman sekarang kita kembali kepada konteks kehidupan yang benar. Satu suami, satu istri. Dan beda jenis kelamin. Sama ini, tapi mereka juga nggak memikirkan dampak negatifnya ya. Kayak Raja Daud gitu kan anaknya banyak dari istri yang berbeda-beda. Nah, dia tidak melihat dampak negatif dari poligami tersebut. Kalau dalam kisah hidup Raja Daud ya kan, meskipun istrinya banyak gitu, tapi terjadi iri-irian di antara mereka. Betul. Gitu kan. Apalagi di antara anak-anaknya. Nah, terus ada kejadian, maksudnya satu anak ini naksir adik tirinya terus diperkosa pula. Gitu. Jadi ternyata kalau mempunyai istri banyak itu bisa terjadi incest dan menjadi musuh dalam selimut. Banyak kerajaan-kerajaan besar zaman dulu tuh hancur karena orang dalam sendiri. Betul. Nah, nggak usah ngomong terlalu jauh tentang kerajaan zaman dulu deh. Ini saya pernah ketemu dengan orang nih. Orang ini dia dilahirkan dalam suatu keluarga, papanya memang kaya raya gitu ya. Salah satu zaman dulu lah, OKL atau Crazy Rich zaman dulu itu. Dan kalau nggak salah istrinya mungkin 4, mungkin 8 gitu ya. Itu yang resmi, yang dinikahin gitu ya. Dan gundiknya begitu banyak. Tentunya papanya kalau bertemu dengan dia, kadang-kadang itu papanya lupa namanya dia tuh siapa. Sampai anaknya kebanyakan. Anaknya kebanyakan, kalau nggak salah mungkin sekitar 30 gitu anaknya. Banyak banget gitu ya. Dari wanita-wanita yang begitu banyak gitu ya. Karena bagi beberapa orang nih, misalnya yang very territorial, wanita itu nggak lebih daripada barang atau aset yang merupakan kebanggaan gitu loh ya. Wah, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Nah, sampai akhirnya orang ini bertumbuh kembang. Istilahnya seperti tadi yang cerita kamu itu anak dari Raja Daud itu. Sampai akhirnya salah satu kakaknya memperkosa dia. Kakak tiri ya. Dan kemudian sampai akhirnya ini nggak ada yang tahu, terjadi bertahun-tahun. Kalaupun misalnya ada salah satu mama yang tahu ya tutup mata, tutup
telinga gitu loh ya. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu gitu loh, karena urusannya apa dengan kamu gitu, urusannya apa dengan saya gitu ya. Nah, seringkali ini yang kerap kali terjadi. Makanya ternyata lebih banyak permasalahan yang timbul pada waktu pernikahan itu poligamus daripada monogamus atau monogami. Nah, kalau kita bisa pernikahan monogami, satu pasangan itu, misalnya aku nih sebagai suami, aku bisa give you full my affection to you. Dan sebaliknya. Gitu kan. Jadi kan cinta kita nggak usah dibagi-bagi sama orang lain gitu. Kalau punya malah barang berlimpah-limpah di dalam ini pernikahan. Kalau punya barang misalnya ya cuman satu, kita punya mobil cuman satu, kita akan value mobil itu. Nah, kalau kita punya istri, punya suami, kalau suami kan kebanyakan pasti satu nih ya. Kalau istri misalnya punya satu, kita akan value, kita akan hargai. Ada masalah ya diselesaikan. Karena apa? You have no choice gitu loh ya. Kalau misalnya bayangkan kalau ada satu kamu, satu lagi, kalau misalnya marah dengan kamu ya aku tinggal pergi ke tempat lainnya. Marah dengan itu ya pergi ke tempat lain. Jadi orangnya akan cenderung semena-mena. Apalagi kalau dia orang kaya, misalnya sultan gitu, nggak bisa diatur. Ya kelihatannya cuma orang kaya sih yang bisa punya istri banyak ya. Belum tentu. Orang miskin juga bisa. Pernah dengar cerita satu orang di sebuah kota misalnya ya, dia pekerjaannya sangat sederhana, keuangan tidak baik, istrinya 3. Kok bisa gitu? Dikasih makan apa? Ya aku nggak tahu ya, paling ya pasti nasi lah, mau dikasih makan apa lagi. Nah, dan dia berani ngomong sama teman-temannya gini bahwa kamu aja kerja kantoran, istri cuma 1, aku kerja kayak gini aja. Kalau nggak salah dia tuh tukang becak atau apa di sebuah kota gitu. Aku tukang becak aja bisa sampai istrinya 3 gitu loh. Malah bangga dengan kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, itu mungkin berarti dia melihat bahwa kayak lagunya Ebit G. Ade dong ya. Apa tuh? Yang semakin bangga. Gimana? Dengan dosa-dosa itu. Ya, apapun lah namanya. Abaikan, abaikan. Nah, ini makanya sekarang kita kembali kepada kenapa monogamus. Ini yang terjadi karena apa? Orang yang gonta-ganti pasangan, sepandai-pandainya tupai itu melompat, bisa jatuh juga. Maksudnya? Orang-orang yang gonta-ganti pasangan ini akan mempunyai kecenderungan untuk akibatnya mempunyai resiko gede untuk STD, sexual transmitted disease, atau kena penyakit kelamin yang ujung-ujungnya itu bisa HIV/AIDS. Misalnya. Tanda bahwa Tuhan tidak berkenan gitu kan. Kalau satu suami satu istri pasti nggak akan menyebabkan sakit penyakit. Ya, jadi ini yang perlu kita underline, garis bawahi. Sekali lagi, kalau misalnya hubungan kamu hanya satu suami satu istri, ini benar gitu ya. Bahkan nggak pakai kondom, nggak pakai proteksi sekalipun, nggak usah takut ya. Kalau kamu memang sudah siap punya anak, kamu nggak mungkin kena penyakit kelamin. Titik. Kalau sampai kena, berarti something is wrong. Ada sesuatu yang pernah main-main terjadi. Ini, gitu. Nah, jadi intinya di sana. Apalagi kalau misalnya orang itu laki dan istrinya udah sama-sama punya anak, selesai tugasnya, udah istrinya udah tutup pabrik, di steril. Kayak kita gitulah ya. Nah, jadi udah pasti udah aman gitu loh. Enjoy life gitu ya. Enjoy life to the fullest. Gitu. Ada lagunya? Nggak ada. Nggak tahu lagunya ya. Nah, jadi kenapa monogamous? Karena itu tadi ya, relationship yang gonta-ganti pasangan Tuhan nggak berkenan. Terus kemudian yang kedua, kenapa harus monogamous? Supaya tidak mendua hati. Ini bicara tentang exclusivity, ya kan? Kan Tuhan minta kita sebagai umatnya supaya jangan menyembah dua Tuhan yang berbeda. Jangan menyembah Tuhan dan menyembah uang, juga nggak boleh gitu kan. Tuhan minta exclusivity. Jadi kita juga anak-anaknya di dalam pernikahan eksklusif dong. Cintaku hanya untuk kamu sayang. Nah, makanya itu penting banget. Kok nggak ada balasannya? Aku juga cinta kamu. Nah, ngomong tentang pola pernikahan tradisional ini, saya tadi soalnya ingat gini loh, tentang contoh pernikahan papa mamaku, gitu loh. Ingat nggak pada waktu papa mama itu celebrate anniversary, golden anniversary. Kalau golden itu berarti gocap sampai usia 50 tahun pernikahan. Itu kan keren banget gitu loh. Ya, 3 tahun yang lalu ya. Dirayakan tahun 2018 ya, betul ya. Dan waktu itu kita semua semangat banget gitu ya, dan kemudian pada waktu itu kita jadi terinspirasi nih oleh orang tua kita. Kita ngomong kalau papa mama bisa,
kita Aku juga pasti bisa. Ya, kita langsung hitung-hitungan nih. Kita udah menikah waktu itu 21 tahun ya. Berarti kita harus punya target, kita harus hidup sehat, panjang umur kalau Tuhan berkenan gitu ya. Berarti kita akan bisa mencapai itu. Dan kita sekeluarga memberikan surprise yang luar biasa buat papa mama. Iya, itu ya. papa mama nggak tahu kan ya. Nggak Jadi tahu. surprise. Betul, gitu. Tiba-tiba masuk dalam suatu ruangan di storehouse, kemudian ada teman-temannya, ada anak-anaknya lengkap, padahal kokoku satu tinggal di kota yang lain gitu ya. Dan jadi ini merupakan satu hal yang menarik banget, bahwa ternyata apa yang orang tua lakukan dengan benar itu bisa berdampak besar banget buat anak-anaknya. Nah, kalau ngomong tentang how to achieve golden anniversary ini, kira-kira menurut kamu gimana? Ya harus sehat. Kan Satu. perlu umur panjang soalnya kan 50 tahun pernikahan. Yes, jadi kalaupun sakit-sakitan juga nggak bisa merayakan dengan baik. Ya nggak enak. Betul. Yang kedua, nomor satu tadi tentunya perlu kesehatan. Kita harus jaga makan, olahraga dengan baik, ya kan? Mengerti olahraga yang terukur gitu ya. Dan kemudian yang kedua tentunya yang ini nggak bisa ditawar karena ini dari Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita bisa panjang umur, baru bisa golden anniversary. Jadi diperlukan waktu juga. Betul. Yang ketiga, jangan cerai. Kalau misalnya kamu panjang umur, kamu sehat, cerai juga susah. Apalagi kalau sudah cerai, kawin cerai 3 kali, 4 kali, mau 20 tahun, cerai lagi, balik 0 lagi. Iya, ya kan? Lama-lama udah nggak bisa sampai kocap gitu kan. Iya, betul. Nah, balik lagi ke poin kita hari ini tentang pernikahan tradisional itu kan harus monogamous, heteroseksual. Tadi kita udah ngomongin benefitnya, kenapa monogamous. Nah, sekarang benefitnya, kenapa harus heteroseksual? Karena kan jelas kalau Tuhan itu kan menciptakan ada 2 jenis kelamin saja. Satu yaitu laki-laki, dan yang kedua adalah perempuan. Ini harus diingat, nggak boleh lupa. Dan itu kalau dilihat dari bentuknya alat kelamin itu kan kelihatan gitu loh bahwa klop gitu kan. Pasangannya memang itu. Maksudnya gitu. kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Yes, kalau laki-laki kan penis, kalau perempuan kan vagina. Nah, itu bentuknya itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Tepat, pinter. Nah, kalau cowok sama cowok kan pedang-pedangan jadinya. Waduh. Kan. Kacau. Nah, makanya itu dari sini kita bisa mengerti bahwa ternyata pada waktu Tuhan menciptakan 2 jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini, nomor 1 tentunya supaya manusia bisa memenuhi muka bumi, beranak, bercucu, bertambah banyak. Ini penting banget. Yang kedua, tahu nggak, pada waktu laki-laki dan perempuan diciptakan hubungannya, pada waktu mereka menikah, itu supaya mereka bisa saling menikmati, pleasure, menikmati indahnya kehidupan, menikmati nikmatnya bercinta. Ya kan? Jadi dengan cara seperti itu, pada waktu laki-laki dan perempuan ini bercinta, mempunyai hubungan yang sehat, maka ada hormon-hormon yang membuat kita itu lebih sehat, lebih bugar ya, cantik, lebih nggak cepat sakit jantung gitu lah. Ini banyak banget. Nah, tapi Dan ya, maksudnya dalam zaman yang seperti sekarang ini nggak bisa dipungkiri bahwa ada yang namanya LGBT. Ya, singkatannya apa sih itu? Lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. LGBTQ. Oke. Nah, ini menunjukkan penyimpangan-penyimpangan yang memang udah melanggar hukumnya Tuhan. Nah, kalau misalnya ada orang yang ngomong, loh, tapi di beberapa negara, misalnya yang lihat podcast ini, di beberapa negara ngomong, loh, di negara di mana aku tinggal boleh loh. Ya memang betul. Di Amerika Serikat boleh, di beberapa negara bagian. Ini kayaknya belum semua. Di Eropa juga. Di Uni Eropa semua boleh. Kemudian di Taiwan ini juga sudah boleh gitu ya. Tetapi kita harus tahu ada yang namanya hukum negara, di mana kalau kita cuma berpaku pada hukum negara, we miss a point. Ada juga yang namanya hukum masyarakat. Norma-norma yang dipegang oleh masyarakat itu masuk akal nggak? Itu sesuai nggak dengan peruntukan dan fungsinya? Yang ketiga, kita nggak boleh lupa bahwa ada yang namanya hukum Tuhan. Nah, kalau kita cuma berpegang kepada hukum negara, berpegang kepada norma-norma masyarakat, itu seringkali kurang. Kita harus melihat peran serta pencipta manusia ini siapa, apa yang dia mau. Nah, karena manusia seringkali udah bebal, nggak bisa dikasih tahu, sehingga manusia mencari penyelewengan seksual.
Nah, ini yang terjadi di sana. Padahal sudah jelas waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kali itu yang diciptakan adalah Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak menciptakan Adam dengan Steve karena nanti nggak punya anak. Betul. Kan gitu. Ya. Tuhan juga tidak menciptakan Hawa dengan Shirley karena nanti nggak bisa punya anak. Kan gitu. Betul. Ya kan. Nah, jadi buktinya bahwa relation sesama jenis itu tidak dikenan oleh Tuhan adalah satu, mereka nggak akan bisa punya keturunan. Betul. Ya Dan kan? kemudian yang kedua, kalau misalnya orang yang melakukan tindakan homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, walaupun tidak gonta-ganti pasangan, ya kan? Tetapi pada waktu melakukan hubungan yang tidak senonoh, misalnya, ya maaf nih ya, anal sex, itu pasti kotor gitu ya. Pasti ada akan bibit menyebabkan penyakit. Akan terjadi penyakit. HIV, Kalau sudah AIDS. ada penyimpangan, pasti berarti ini melanggar peruntukan yang Tuhan lakukan dari desain awal. Ya, karena kan itu sebenarnya lubang untuk pembuangan, Yes. ya, bukan untuk dimasuki tapi untuk keluar Betul. harusnya. Nah, kalau perempuan dengan perempuan kan juga sama aja seperti itu. Mereka juga nggak bisa punya anak dan pemuasan nafsu seksualnya juga nggak bisa sama dengan laki dan perempuan. Nah, makanya itu sangat penting sekali. Ini yang perlu orang tua bahkan berikan kepada anak-anaknya supaya anak-anak tahu. Nah, kita harus melindungi Yes. generasi muda kita nih, anak-anak nih ya, karena mereka kan lahir aja udah native gadget, internet, mereka udah bisa browsing kemana-mana, ngelihat hal yang seharusnya nggak dilihat, ya kan? Jadi orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya apa yang menjadi desain awal dalam pernikahan yang ditentukan oleh Tuhan. Yes, makanya itu orang tua dengar baik-baik. Kamu mempunyai peran untuk mendefinisikan seksualitas anak kamu. Ya. Maksudnya gimana itu? Yang pertama, caranya maksudnya gini. Peran orang tua ini sangat besar sekali pada waktu anak kita lahir nih, ya, lahir kemudian secara fisik dulu, pasti udah kelihatan kalau ada penisnya berarti anak kamu cowok, ya, tirukan saya, anak saya cowok. Kalau ada penisnya, kalau nggak ada penisnya, ada vaginanya berarti anak kamu adalah cewek, tirukan saya, cewek, ya, jadi ini jelas. Nah, jangan sampai kemudian kita bingung. Anaknya kepingin punya anak cowok, tetapi yang keluar perempuan, dan kemudian anak itu kemudian di dress up seperti laki-laki. Udah nggak boleh gitu. Itu sudah melanggar kaidah apa yang menjadi kodratnya Tuhan. Atau sebaliknya ya, pengen punya anak perempuan, keluarnya laki-laki, terus anak laki-lakinya dipakein baju perempuan. No, God, please, no, no. Dari nggak sini boleh. kita tuh tahu bahwa penentuan gender manusia itu sesuatu yang sakral. Nah, tapi Dan, kalau di negara-negara maju itu kan sekarang nggak ditulis tuh gender bayi, kan nggak boleh ditentukan. Mereka bahkan nggak nyebut lagi baby, mereka nyebutnya taibi. Ya, Maksudnya jadi apa itu? jenis kelamin yang nggak jelas, dan bayangkan begitu gilanya mereka meminta nanti biarkan mereka anak-anak ini bertumbuh tanpa mengerti dulu apakah mereka cowok atau cewek sampai nanti kira-kira umur 8, 9, 10 tahun. Kalau misalnya mereka mau jadi cowok, ya jadi cowok. Kalau mereka maunya jadi cewek, jadi cewek. Jadi terserah anaknya gitu. Kalau mereka lahir secara fisik misalnya punya jenis kelamin laki-laki dan mereka merasa mau jadi cewek, ya dioperasi. Transgender ini gila banget. Gitu Ini ya. gila banget. Berarti seharusnya anak-anak itu di negara maju juga bisa gitu. Jariku ada 10, aku nggak suka nih. Ini potong aja 1 gitu. Harusnya boleh dong ya. Padahal- Karena kan terserah mereka. Kalau potong alat kelamin aja boleh, kenapa potong jari nggak boleh? Nah, itu yang disayangkan banyak dokter-dokter yang sudah salah kaprah. Padahal ilmu kedokteran, kalau saya pernah belajar dari seorang dokter mengatakan, kamu tidak boleh meniadakan fungsi yang benar. Tidak boleh menyakiti. Nah, tetapi ini sudah dilanggar. Ini yang pertama, fisik. Yang kedua, jiwa. Keintiman orang tua dengan anak-anaknya sangat diperlukan. Tadi kita udah bahas nih ya. Mungkin di episode-episode sebelumnya kita udah lihat bahwa peran serta orang tua pada pertumbuhan kembang anak-anak ini penting banget, di mana bagaimana orang tua melakukan kamu, memperlakukan kamu dan sebaliknya, ini penting banget. Tapi juga peran orang tua, khususnya ayah gitu kan, Yes. harus memberikan afirmasi kepada anak-anaknya. Itu contohnya gimana? Coba dikasih tahu. Kalau anak kita cewek nih misalnya ya, kita harus memberikan afirmasi kepada anak kita. Anak, kamu cantik banget loh. Ya, kamu rambut kamu halus banget ya, papa seneng banget gitu ya. Dan kemudian kamu kok
cantik banget sih anak papa gitu misalnya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu membuat anak cewek ini kebutuhan jiwanya terpenuhi oleh papanya. Ya, tapi kan harus ditekankan juga bahwa kamu anak perempuan papa yang suatu hari akan tumbuh menjadi seorang wanita dewasa yang akan menjadi istri buat seorang suami dan ibu bagi anak-anak kamu. Demikian pula kalau anak cowok, wah you are my jam, kamu jagoannya papa, kamu pasti bisa, kamu harus kuat nak, kamu suatu hari akan menjadi seorang laki-laki dewasa, kamu akan menjadi misalnya kalau punya perusahaan kamu akan menggantikan papa untuk teruskin perusahaan ini. Kalau saya ngomong sama James anak saya, James, you are going to lead your generations gitu ya. God has a plan for you. God is going to prepare you. You got to understand about it. Kamu sama mami, daddy, kita akan bersama-sama lead our generations gitu, together. Terus jangan lupa dibilang juga bahwa kamu akan menjadi seorang suami bagi istrimu dan kamu akan menjadi seorang papa buat anak-anakmu. Ini penting ya. Jadi ini pemenuhan afirmasi dari kebutuhan jiwa yang tidak bisa diberikan oleh orang lain kepada anak-anak kita. Ya. Yang ketiga yaitu peran sosial. Orang tua harus membantu untuk melihat anak-anakku berteman dengan siapa. Orang tua sampai anak-anak kira-kira berumur 13 tahun deh. Itu dimana kita masih punya peran yang kuat banget untuk mendefinisikan, nah teman kamu salah nih, kamu gak boleh berteman dengan itu. Atau umur 16 tahun pun masih bisa. Nah kalau kita sekarang di zaman ini gak bisa lagi anak-anak bermain di kamar tertutup, kamar mereka. Walaupun meskipun itu sama dengan gender. best friend-nya yang sama gender. Walaupun dengan BFF-nya. Awas kecolongan. Yes. Jadi kalau zaman dulu, zaman kita, papa mama kita akan merasa aman kalau kita main dengan teman kita di kamar, kalau cowok sama cowok, cewek sama cewek. Zaman sekarang tidak boleh. Jadi gimana? Yes, main di ruang tamu atau main di kamar dengan pintu yang terbuka. Tidak boleh mereka sendirian dengan pintu tertutup dengan semua fasilitas yang ada. Nggak boleh. Ya, ini penting banget. Jadi peran orang tua nggak bisa dipungkiri. Yang keempat ini penting banget. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, maka kita harus mulai mengkoneksikan anak kita dengan pencipta kita mulai dari usia yang paling dini. Kalau dalam konteks iman kita sebagai orang Kristen, ya kenalkan anak kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus, baca Alkitab di rumah sama-sama, berdoa sama-sama, bawa ke gereja, supaya anak-anak kita bisa mengerti bahwa kamu nggak cuman kebetulan terjadi dilahirkan karena papa mama kamu saling mencintai, menikah. Gak cuman itu, tetapi kamu didestinasikan untuk ada di dunia ini oleh Tuhan. Ini penting banget. Sehingga ini akan benar-benar mendefinisikan standar kebenaran Tuhan kepada kehidupan anak-anak kita. Sehingga mereka bertumbuh kembang, gak ngawur. Betul sekali. Ya kan? Alright. Nah, apalagi? Sudah. Ini satu lagi. Ini pesan dari pada waktu kita belajar tentang masuk ikut seminar LGBT. Ternyata orang-orang yang LGBT itu mempunyai 40 kali resiko yang lebih besar terinfeksi HIV AIDS. 40 kali lebih besar dari orang-orang biasa. Ya, saya pernah bertemu dengan orang-orang yang mungkin kena HIV AIDS karena misalnya kena jarum suntik atau salah transfusi darah, tetapi sekarang udah minim banget itu. Tetapi yang kehidupan perilaku seksualitas yang menyimpang ini yang menjadi penyebab yang sangat besar sekali. 60% daripada HIV patient itu adalah aktif LGBT. Ini data dari mana? Ini data dari jurnal medis. Oke, jadi ini penting banget bahwa ternyata penyimpangan-penyimpangan yang tidak benar itu pasti akan berakibat kepada sesuatu yang harganya sangat mahal banget. Oke, kita tentunya sangat percaya bahwa episode ini sangat bagus banget, sangat penting banget. Kalau kamu diberkati, kalau kamu dapat banget merasa bahwa ini berguna bagi kamu, jangan ragu-ragu, kamu sekarang bisa share, bantu kita. Siapa tahu dengan cara itu kamu bisa bersuara, menjadi suara bersama-sama dengan kita, menyelamatkan generasi. Like, komen, dan subscribe. Yes, bersama dengan saya Daniel dan istri saya Debbie. Podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. See you around. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.
Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Makanya kamu gak takut aku ya? Nggak tahu. Ya tergantung. Komunikasi yang buruk. Komunikasi itu adalah pagar pertahanan daripada sebuah pernikahan. Pasangan suami istri diem-dieman selama 3 tahun, berarti dia pasti juga nggak bisa bermesra-mesraan dengan suami atau istrinya selama 3 tahun dong. Atau mungkin mereka kalau misalnya butuh mesra baru dekat aja gitu. Tanpa maksudnya ngomong gitu. auto connect gitu. Nggak tahu gue. Bagaimana menikmati nikmat Bercinta. bercinta. Oh, kita jadi nyanyi itu terus nanti kena copyright loh. Kalau nggak ada bercinta kan ya buat apa kita menikah gitu kan? Iya. Tentunya yang namanya komunikasi itu berarti dialog. Dialog itu bukan monolog. Dialog itu artinya dua arah. Dua arah. Komunikasi yang aktif.